Hai, aku Bayu dari Sarjana Farmasi. Saat ini, publik sedang dihebohkan dengan pernyataan seorang dokter yang menyatakan bahwa COVID itu tidak ada dan kematian karena COVID tidak disebabkan oleh virus, tetapi karena adanya interaksi obat. Pertanyaan pertama kalau gitu saya tanya, Ibu sebagai dokter percaya nggak ada corona? Nggak percaya, Pak. Tidak percaya. Menurut Ibu yang sudah meninggal katanya lebih dari 50.000, Ya. meninggal karena apa? Meninggal di rumah sakit atau di rumah? Apapun namanya itu, yang dikubur dengan cara prosedur prokes, COVID. Geser dulu, saya pindah. Menurut Ibu dokter, apakah itu meninggal karena virus corona atau tidak? Mau pindah ke sebelah sini? Bukan, Pak. Maaf, Pak. Bukan. Bukan. Jadi karena apa? Interaksi antar obat. Interaksi? Antar obat. Interaksi ke antar obat. Jadi menurut Ibu gara-gara obat yang dicampur-campur jadi mati gitu? Iya, Pak. Kalau misalnya buka data di rumah sakit, itu pemberian obatnya itu lebih dari 6 macam. Oke. Lebih dari 6 macam. Oke. Berkaitan dengan hal itu, tentu harus dibuktikan secara ilmiah apakah benar kematian seseorang tersebut dikarenakan adanya interaksi obat. Terlepas pernyataan itu benar atau salah, kita akan membahas mengenai interaksi obat. Apa itu interaksi obat? Interaksi obat adalah interaksi yang terjadi antara obat dengan obat lainnya atau interaksi antara obat dengan makanan. Buat kamu tenaga medis, baik dokter, apoteker, maupun tenaga teknis kefarmasian, interaksi obat bukanlah sesuatu yang aneh. Pada saat zaman perkuliahan, kita diwajibkan untuk mengetahui interaksi antara obat dan makanan. Pada dasarnya, interaksi obat dibagi menjadi 3 jenis. Interaksi yang menguntungkan, interaksi yang merugikan, dan interaksi yang masih belum diketahui dampak signifikannya. Interaksi obat yang menguntungkan adalah interaksi yang saling mendukung antara kinerja obat satu dengan kinerja obat yang lainnya. Contohnya adalah metformin sebagai antidiabetes. Metformin adalah obat penurun gula darah dan kinerjanya dapat ditingkatkan dengan obat penurun gula darah lainnya, misalkan glibenclamid. Yang kedua, interaksi obat yang merugikan. Misalkan seseorang menderita hipertensi dan juga gula darah tinggi yang sudah tidak bisa diobatkan dengan obat oral. Artinya harus diberikan suntikan insulin. Nah, setelah orang diberikan insulin, secara otomatis konsentrasi atau kadar gula dalam darah orang tersebut akan turun. Seharusnya, idealnya adalah gula darah ini akan secara bertahap naik kembali, sehingga tidak terjadi hipoglikemia. Namun, obat propanolol akan menghambat naiknya konsentrasi gula dalam darah, sehingga akan terjadi hipoglikemia yang berkepanjangan. Bahkan, ini sangat membahayakan, orang itu akan lemas dan bahkan meninggal dunia. Nah, selain obat dengan obat, ternyata ada interaksi antara obat dan makanan. Yang paling sering didengar kita adalah misalkan, coba minum susu dulu sebelum tes narkoba, misalkan seperti itu ya. Sebenarnya analogi itu mungkin diambil dari sini. Terjadi interaksi antara susu dengan antibiotik. Kalium pada susu dapat membentuk senyawa dengan antibiotik, dan senyawa ini sifatnya mudah larut, sehingga kinerja antibiotik tidak optimal. Biasanya ditemukan antara interaksi antara susu dengan antibiotik seperti tetrasiklin. Nah, analogi tersebutlah yang mungkin membuat orang bilang, sebelum ronsen minum susu beruang, atau sebelum tes narkoba, minum susu beruang. Jadi sebenarnya susu beruang ini manfaatnya banyak juga ya. Obat COVID, dan tentu tidak spesifik pada satu brand, tetapi susu secara keseluruhan. Karena sebenarnya adalah kandungan kalsium dari susu yang menyebabkan hal tersebut. Contoh lainnya, interaksi obat dengan makanan adalah penggunaan warfarin. Warfarin dapat berinteraksi dengan makanan berupa sayuran hijau. Sayuran hijau umumnya banyak memiliki vitamin K sebagai faktor pembekuan darah. Kerja warfarin adalah dengan cara mengganggu vitamin K tersebut sehingga tidak terjadinya penggumpalan darah. Jika kita banyak mengkonsumsi sayuran hijau pada saat kita menggunakan obat warfarin, misalkan bayam, brokoli, maka kinerja warfarin akan berkurang. Karena banyak vitamin K yang dikonsumsi dari sayuran hijau akan diblok oleh warfarin sehingga kinerja warfarin tersebut akan berkurang. Nah, sudah dijelaskan interaksi obat antara obat dengan obat, antara obat dengan makanan, baik interaksi yang menguntungkan maupun interaksi yang merugikan. Di Indonesia, banyak sekali literatur berbahasa Indonesia.
maupun literatur bahasa asing yang sudah diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Umumnya, tenaga kesehatan menghafal interaksi obat yang terjadi. Namun, dengan banyaknya interaksi obat, apa dokter bisa tahu interaksi obat yang satu dengan obat yang lainnya jika aja dokter tersebut misalkan lupa atau tidak mengetahui interaksi yang terjadi? Nah, disinilah fungsi dan peran apoteker sebenarnya. Apoteker harus melihat resep tersebut rasional atau tidak, ada interaksi obat atau tidak, sehingga dapat memberikan masukan kepada dokter atau berdiskusi dengan dokter, sehingga dokter dapat memberikan obat dengan terapi yang tepat. Nah, kalau kita masyarakat awam pengen tahu nih, sebenarnya obat ini dengan obat ini ada interaksi atau enggak? Ini aku kasih satu tips untuk kalian semua. Nanti kita akan coba dan teman-teman bisa praktekkan di rumah. Harapannya dengan mengetahui interaksi obat, teman-teman dapat mengkonsumsi obat dengan benar, dengan baik, dan tepat terapi. Sehingga penyakit teman-teman diharapkan dapat sembuh. Nah, silakan buka browser teman-teman. Kemudian kita ketik www.drugs/interaction. Oke, paling atas ya. Nah, dari sini kita bisa lihat misalkan kamu dapat resep dari dokter. Yang paling simpel adalah penyakit-penyakit dari metabolik, contohnya gula darah, kemudian yang biasa dites di apotek dengan harga 20.000 atau 30.000 dengan tes lengkap itu biasanya kan kolesterol, gula darah, dan asam urat. Oke, biasanya obatnya kolesterol, mungkin dikasihnya obat kolesterol. Oke, kita biasanya kasih simvastatin. Nah, di sini simvastatin kita ya klik. Kalau teman-teman tahu nama patennya, tinggal aja ditulis nama paten di sini. Tapi nama paten ini hanya yang digunakan di Amerika Serikat. Lebih aman dan nyaman kita menginputnya dengan nama zat aktifnya. Kemudian setelah simvastatin, asam urat juga. Berarti kita dikasih allopurinol. Oke. Dan yang terakhir, ternyata gula darah juga. Biasanya terapi pertama metformin dulu ya, sebelum dikasih glibenclamid atau insulin. Nah, setelah itu kita klik check for interactions. Oh, ternyata untuk detail interaksi dari 3 atau lebih obat harus sign in dulu atau register. Ini gratis sih, cuman saya lagi malas nyontohin. Kita contohin 2 ya. Umumnya orang kolesterol dan asam urat deh, metforminnya nggak usah. Oke, kita klik check for interaction. Nanti kalau teman-teman untuk mengecek 3 atau lebih obat, silahkan register aja. Register di sini, masukkan nama, nomor alamat email, dan juga silahkan lengkapi data-datanya. Dan ini tidak ada biaya sama sekali ya. Oke, dari sini, dari simvastatin dan allopurinol ternyata, wah hasilnya bagus nih. Interaksi antara obat itu tidak ditemukan. Tapi ada interaksi obat dengan makanan yang harus diperhatikan. Nih, simvastatin, obat penurun kolesterol, ada interaksi dengan makanan dan ini sifatnya major. Jadi kalau di sini ada beberapa kelas interaksi. Major itu bersignifikan tinggi, highly significant, moderate itu standar, minor itu kecil, dan unknown itu memang tidak ditemukan informasi saat ini. Seperti itu. Nah, kalau di sini majornya adalah grapefruit juice. Ternyata grapefruit itu kalau kita cari, nah jeruk bali ya, jeruk bali merah. Intinya kalau teman-teman melihat grapefruit dan teman-teman mengkonsumsi simvastatin, itu akan terjadi interaksi. Nah, interaksinya adalah si jus buah tersebut, si grapefruit tersebut dapat secara signifikan menambah level simvastatin dalam darah. Sehingga hal ini dapat menambah resiko dari efek samping seperti kerusakan pada liver. Jadi kalau udah minum simvastatin ya udah kita nggak usah minum grapefruit atau jus grapefruit. Sepertinya sih jeruk bali ya. Oke, kita contohin lagi yang lain. Simvastatin udah. Kalau ternyata orang ini diagnosanya adalah gula darah, asam urat tinggi dan juga gula darah.
tinggi. Otomatis obatnya umumnya adalah allopurinol dan metformin. Kita cek interaksinya. Di antara kedua obat ini aman, nggak ada ya. Tapi metformin dengan makanan akan berinteraksi. Silakan teman-teman baca sendiri apa interaksinya. Dan kita coba yang terakhir, interaksi antara obat dengan obat ya. Dari tadi kan tidak ada interaksi antara obat dan makanan. Kita coba antara obat dengan obat. Oke, kita contohkan interaksi obat dengan obat. Misalkan seseorang diberikan propranolol oleh dokter, dan orang ini karena sudah terkena diabetes, misalkan sudah cukup lama, sehingga obat diabetesnya adalah insulin, dan tidak diberitahukan kepada dokter, sehingga dikondisikan orang ini mengkonsumsi propranolol dan insulin. Kita lihat apakah ada interaksi obat. Dan ternyata ada interaksi ya. Kalau tadi kan tidak ada interaksi between your drugs, tapi kalau di sini ada interaksi antara propranolol dan insulin. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa ini akan menyebabkan hipoglikemia berkepanjangan. Nah, ternyata propranolol pun ada interaksi dengan makanan, dan insulin juga ada interaksi dengan makanan. Oke, jadi website ini silahkan kalian ketik ya, dan simpan, karena ini akan bermanfaat untuk kedepannya. Demikian informasi mengenai interaksi obat. Bila ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini, serta share ke teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain mengetahui dan merasakan manfaat dari ilmu yang dibagikan. Akhir kata, saya Bayu dari Sarjana Farmasi. Sampai jumpa di video berikutnya.